Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. 1 minggu hampir kita lewati, dan kita telah masuk di akhir pekan hari Sabtu ini, di mana kita juga telah melewati dan merenungkan masa-masa penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini Sabtu Sunyi, di mana kita merenungkan pengorbanannya di dalam penebusan dosa-dosa kita. Sebelum kita memasuki pesta Paskah hari Minggu besok, hari ini kita merenungkan betapa banyak kebaikan Tuhan yang telah kita terima dan bahkan masih banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita terima ke depan. Bersama saya, Pendeta Romauli Sihaan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini, hari Sabtu 19 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami yakin dan percaya pada hari ini Engkau selalu memberikan kekuatan, hikmat, dan berkat kepada kami, untuk kami dapat menikmati hidup kami sepanjang hari ini dengan rasa syukur kepadamu. Oleh sebab itulah kami akan terus belajar di dalam firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti dengan baik, dan kami dapat melakukan firman-Mu dengan setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 19 April 2025 tertulis dalam kitab Yohanes 16 ayat 22 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Dihamupe nuaing dok niroha alai idaok kudohamu muse gabelas marohamu nandisi jaladang buaton sian hamu halalas ni rohamunai. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sukacita. Saya rasa semua kita ingin bersukacita, bukan? Semua orang ingin mengharapkan kebahagiaan. Sehingga banyak orang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kebahagiaan atau sukacita itu. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita bertemu dengan orang yang kita cintai dan kita bisa hidup bersama-sama lebih lama, maka sukacita itu akan meluap di dalam hati kita. Ketika doa dan harapan-harapan kita terkabul, kita sangat bersukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah semua itu real? Apakah semua itu nyata? Apakah semua itu menjadi kekal? Tentu tidak. Kita tidak bisa mengharap banyak kepada dunia, sekalipun dunia menawarkan banyak kebahagiaan atau sukacita kepada kita. Tapi saudara, sukacita yang kita dapat di dunia ini bersifat sementara. Sukacita yang kita miliki di dunia ini ada batasnya. Suatu saat kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Suatu saat kita akan mengalami kesulitan, kegagalan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara. Dan apa yang kita miliki dan kita dapatkan di dunia ini sifatnya pun sementara. Suatu saat kita akan ditinggalkan atau kita akan meninggalkan. Tetapi apa yang dimaksud Yesus dalam renungan kita pada hari ini? Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Kegembiraan yang dimaksud Yesus dalam percakapan dengan murid-muridnya ini adalah kegembiraan yang kekal. Sukacita yang abadi
yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya sebelum ia disalibkan dan mati, rasa sakit, rasa penderitaan yang dialami oleh para murid ketika akan ditinggalkan oleh Yesus itu sama seperti perempuan yang mengalami kesakitan saat ia melahirkan. Dikatakan seperti orang yang berduka cita karena sakitnya luar biasa. Tetapi ketika ia telah melahirkan anaknya, rasa sakit, rasa penderitaan itu hilang seketika karena dipenuhi sukacita akan lahirnya anak yang sangat dicinta. Duka cita karena dunia itu sifatnya sementara. Ini yang mau dikatakan Yesus kepada kita. Jika tadi sukacita menurut dunia itu sementara, sama halnya dengan duka cita. Penderitaan, kesulitan, masalah, pergumulan, dan lain sebagainya di tengah-tengah dunia ini itu semua sementara. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada duka cita. Yang ada adalah sukacita, di mana sukacita di dalam Tuhan itu kekal adanya. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan, tak ada satupun yang dapat mengambilnya. Kegembiraannya tetap, sukacitanya tetap, kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini mau disampaikan kepada murid-murid agar mereka kuat, agar mereka siap, karena waktunya akan tiba. Anak manusia akan disesah, akan dihina, dan akan mati. Tetapi satu sukacita pengharapan bahwasanya dia akan bangkit lagi. Dan kebangkitan itulah yang memenangkan kita dari dosa-dosa. Yesus Kristus harus mati agar kematian kita digantikan menjadi kehidupan. Dia harus mati supaya kita hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kasih yang kekal, yang tak tertandingi oleh kasih-kasih apapun yang kita dapatkan dari dunia ini. Kasih Tuhan abadi, kasih-Nya kekal selamanya. Dan itulah yang mau disampaikan dan diberikan kepada kita. Di dalam kasih-Nya kita beroleh sukacita yang kekal. Jika sekarang kita mengalami kesulitan, jika sekarang kita mengalami pergumulan, itu hanya sementara. Sama ketika dia telah ditangkap, murid-murid ketakutan, murid-murid sangat berduka cita. Tetapi ketika Yesus bangkit, maka duka cita itu digantikan dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang penuh kasih. Karena itu, mari kita menjalani hidup ini dengan penuh harapan. Jangan menyerah ya, jangan mengalah terhadap dunia. Tetapi teruslah kuat, teruslah berpengharapan, maju berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Yesus telah mati dan bangkit menjadi pemenang. Kita pun adalah orang-orang yang telah dimenangkan di dalam kebangkitan Yesus Kristus yang akan kita rayakan besok di Pesta Paskah di tengah-tengah kehidupan keberimanan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sukacita dan pengharapan daripadamu untuk kami tetap kuat dan terus berpengharapan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami menyerah dan menjadi lemah karena berbagai kesulitan. Kami yakin dan percaya jika Tuhan mengizinkan kesulitan itu kami alami, Tuhan telah menyiapkan sukacita kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan ini dan seluruh pekerjaan kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah. Dan kami boleh melakukan semuanya di dalam takut akan Tuhan. Kasihanilah kami, lindungi dan berkati hari ini dan sampai Maranatha nanti. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.